Al-Fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana dianjurkan seseorang untuk menyampaikan ilmu atau kebenaran sekecil apapun. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haq walau murran, ballighu anni walau ayah." Sampaikan kebenaran walaupun pahit, sampaikan sesuatu dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya setiap dari kita ini mempunyai kewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, yaitu ajaran agama Islam. Walaupun mungkin kebenaran yang kita sampaikan ini bertentangan dengan apa yang kita lakukan, artinya kita secara pribadi masih belum melaksanakan dari nilai-nilai kebenaran tersebut. Memang ada pendapat ketika kita menyampaikan sesuatu padahal diri kita sendiri belum melaksanakan, maka Allah SWT akan marah besar kepada kita. Bagaimana firman Allah SWT, qala Allah Ta'ala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah besar terhadap orang-orang yang iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Tetapi ketika kita niatkan menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu sebagai bentuk pengakuan kita akan nilai-nilai kebenaran dan pentingnya orang untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran, ini tidak ada masalah. Yang dimaksud dengan Allah marah besar terhadap orang yang menyampaikan atau mengatakan tapi dia sendiri tidak melakukan, ini kalau ada unsur pengelabuan, ada unsur ya dalam tanda kutip penipuan, ya. Seperti yang dilakukan oleh ulama usuk, mereka mengatakan sesuatu hanya sebagai hiasan pembicaraan saja. Mereka menyampaikan sesuatu hanya untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang alim, orang yang pantas dihormati, orang yang semestinya mendapatkan penghormatan, penghargaan. Itu lainnya. Kita sudah bahas di bab ikhlas, bagaimana kita dituntut untuk ikhlas dalam menyampaikan segala sesuatu. Tapi kalau penyampaian itu merupakan bentuk pengakuan akan nilai-nilai kebenaran dan keyakinan kita akan pentingnya nilai-nilai kebenaran diketahui oleh banyak orang, maka ini tetap adalah kewajiban. Karena kewajiban menyampaikan itu tidak harus dibarengi dengan kita harus melakukannya. Nah, salah satu kebaikan umat Nabi Muhammad SAW
adalah bagaimana kita senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya, saling berwasiat, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan ketika kita mendapatkan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran, kita tidak perlu melihat orang itu. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau kita lihat yang mengatakan, kita akan sering sekali menolak kebenaran. Apalagi lek sing ngomong kita sudah tahu kartune. Ngomong apik jangkemmu. Mungkin kan malih sing dinilai orangnya, bukan omongannya. Sing dinilai cangkeme maliannya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kebenaran tetaplah kebenaran. Siapapun yang menyampaikan, kalau itu sebuah kebenaran, ya tetap harus kita nilai sebagai kebenaran, sebagai penghormatan kita kepada nilai-nilai kebenaran tersebut. Ya. Sering disampaikan oleh para ulama. Ya. Jadi wajib itu. Wal takum minkum yad'una ilal khair, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kita memang dianjurkan untuk menjadi umat yang selalu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dene kene durung iso nglakoni, yaitu ada hitungan sendiri. Apakah orang yang menyuruh orang lain sholat terus menjadi salah ketika dia tidak bisa belum melakukan sholat? Ya enggak, ya tetap benar. Memerintahkan sholat itu tetap benar. Sholat itu tetap sebagai ajaran kebenaran. Dene gak sholat, sing ngongkon gak sholat, ya itu urusan dewe ambek Gusti Allah. Apakah seorang maling itu tidak boleh berpesan sing jujur lho dadi wong ya. Padahal dhewe maling. Apakah orang yang jadi maling itu dia harus berpesan, harus mengkampanyekan kemalingannya? Kan enggak. Harus mengajak orang untuk bermaling-maling atau berbuat maling kan ya tidak kan. Malah tambah dobel kok dosane. Ya. Saya sering dulu mengatakan sama teman-teman sing ngejak-ngejak ke api, wis talah. Kon iki ro iki barang elek, wis lakonono dhewe gak usah ajak-ajak. Ajak-ajak kok dosamu dobel. Pertama kon nglakoni elek, sing kedua kon ngejak wong nglakoni elek. Ya mending kalau dia mengatakan dia misalnya bolos sekolah biyen zaman sekolah. Terus ana kancane bolos gak oleh ojo bolos kon, ojo melok aku. Jano aku ae sing ngene, kon ojo sampai koyo ngene. Lu sik lumayan kan. Dia masih mencegah orang untuk tidak berbuat salah. Ya. Nah, ini pentingnya kita menyampaikan kebenaran. Makanya ketika kita mendapatkan pemahaman akan kebenaran, kita harus berusaha untuk menyampaikan itu pada siapa saja yang kita mampu. Ya. Misalnya, mari ngaji, kita punya pemahaman, ya kita sampaikan pada istri misalnya, atau pada anak yang sudah dewasa, misalnya sudah bisa menerima konsep-konsep itu, ya kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Ini penting ya, karena dalam penyampaian ini kalau kita niatkan, kita mengkampanyekan kebaikan, kita mau menunjukkan bahwa kita mengakui sebuah konsep kebaikan, insya Allah keberkahannya suatu saat Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Beda dengan orang yang menyampaikan kebenaran dengan tujuan mengelabui, cek awake dianggap api, cek awake dianggap sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Itu namanya pengelabuan namanya. Beda. Ya ini yang mungkin yang dimaksud dengan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Seorang yang melakukan atau ahli maksiat sekalipun, dia harus tetap menasihati anaknya supaya tidak ahli maksiat. Ya. Jadi bapake rampok misalnya, mosok katean nang anake kon kudu nerusno perjuangane bapak sing dirintis. Kan tidak mungkin. Dia kan pasti akan wis kon ojo sampai ojo koyok
bapak wis cukup bapak sing ngerampok wis. Kon ojo ngerampok kon garong ae. Sami Pak, lah iya tapi kan beda didik. Ini menyampaikan kebenaran ini penting ya, siapapun kita. Saya sendiri sering kok ya moco-moco, kadang ada istri atau ada anak yang sudah bisa dewasa gitu ya, Masya Allah apa iki loh ini itu perlu disampaikan. Kalau kita bisa biasa menyampaikan dengan tujuan itu ya, dengan tujuan bahwa kita ingin mengkampanyekan kebaikan, nilai-nilai kebenaran, kita menunjukkan pengakuan kita akan konsep kebenaran, insya Allah akan ada keberkahannya. Insya Allah Allah akan satu saat memberikan hidayah kepada kita. Ya, makanya majelis-majelis atau kumpulan-kumpulan atau upaya ikhtiar untuk tersampainya sebuah konsep kebenaran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin sedikit kita mengulas kembali ya tentang pentingnya bagaimana peran atau kebaikan majelis-majelis taklim atau majelis-majelis kebaikan disampaikan oleh para ulama. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang memberikan kita motivasi ya untuk selalu penyebaran ilmu atau penyebaran nilai-nilai kebenaran. Ya, dalam hal ini misalnya majelis taklim atau majelis para ulama. Wa kana Sahlu bin Abdullah At-Tustari rahimahullah yaqul man arada an yandura ila majalisil anbiya, barang siapa yang ingin melihat majelis-majelisnya para nabi, falyandur ila majalisil ulama, maka lihatlah majelisnya para ulama. Fahum khulafaur rusul fi umamihim, mereka adalah pengganti-pengganti para nabi pada umatnya masing-masing. Wa warithuhum fi ilmihim, dan merekalah para ulama yang mewarisi ilmu para nabi. Famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah, maka majelis-majelis mereka, beliau-beliau para ulama adalah majelis-majelis pengganti-pengganti atau khalifah-khalifahnya para nabi. Ya. Tapi mungkin ada yang berpikiran atau saya sendiri tidak GR ya bahwa majelis ini kalau melihat saya secara pribadi itu bukan majelis ulama ya, ini bukan majelis ulama. Ya, mungkin ada yang batin, iku lak majelis ulama iku lak iki ulama iya ya duduk mungkin ya. Ya memang saya enggak merasa bahwa majelis ini adalah majelis ulama kalau melihat dari sisi pribadi saya, tapi di sini ada yang menyebutkannya. Wa an sayyidina al-imam al-arif billah Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'allahu bihi qala al-fahmu nurun yusyriku fil qalbi, kefahaman itu adalah cahaya yang memancar dari hati. Wala yu'tahu, dan tidak akan diberikan oleh Allah SWT pemahaman di dalam hati ini illa man jalasas solihina, kecuali orang-orang yang mau duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang alim ya. Au tala'a kutubahum, lah ini ya, ini kita masuk yang di sini ya. Kalau bisa kita ini duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang alim atau ulama, atau kita mempelajari kitab-kitab mereka. Nah kita ini kan mempelajari, saya bawa kitab berapa kitab, 1, 2, 3. Sebenarnya saya juga tawasul kepada ya pengarang-pengarang kitab ini. Jadi insya Allah saya yakin ya dengan
apa yang disampaikan oleh beliau Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Zain Al-Habsyi, bahwa majelis ini termasuk majelis ulama. Majelis ulama dinisbatkan dengan kitab-kitab yang kita bahas. Bukan dinisbatkan kepada saya. Kalau kepada saya enggak masuk, kategorinya enggak masuk. Tapi nah di sini nih. Au tala'a kutubahum, atau majelis yang berupaya untuk memahami kitab-kitabnya atau mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Ini yang kita pelajari ini kitabnya. Ya sudah, ulama sedunia sudah tahu siapa beliau, itu Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini kitabnya Syed Alwi Al-Maliki yang ditahqiq, diberi catatan kaki, diterangkan lagi, diperinci lagi oleh putra beliau yaitu Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki. Kitab yang di sebelah kiri saya ini kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini seorang ulama besar yang sampai saat ini beliau masih hidup ya. Di Madinah beliau sekarang. Nah, ini insya Allah kita termasuk majelis ulama. Ya, majelisnya ilmu, majelisnya ulama. Amin Allahumma amin. Dan kita di dalam bermajelis ini tidak usah khawatir ya, karena tidak ada orang yang duduk di majelis ini yang sia-sia ya. Apapun motivasinya itu tidak ada yang sia-sia ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya. Jika engkau melewati apa disebut riyadul jannah, tamannya surga, maka kita diperintahkan untuk ikut bergabung di dalamnya. Ketika ditanya, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikr, yaitu kelompok-kelompok yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa oleh Imam Atha rahimahullah, hilakul dzikr hiya majalisul halal wal haram ta'rifu kaifa tashtari wa tabi wa tusalli wa tasum wa tahujju wa tamki wa tutalliqu asbahu. Majelis ilmu itu apa? Majelis zikir adalah majelis yang mempelajari tentang ilmu halal haram, ilmu tentang bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah dan lain-lainnya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ilmu agama ya, kalau kita simpulkan itu adalah riyadul jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk senantiasa mencari majelis-majelis semacam itu. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Ketika para malaikat mendapati majelis semacam itu, maka para malaikat mengelilinginya, ya, mengelilinginya dan mendoakan orang-orang yang mengikuti atau yang ada di dalam majelis tersebut. Alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan doa dari para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak doa malaikat ini ada 3 ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya. Ada yang riwayat mengatakan cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu. Riwayat lain mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, kasih sayangilah orang. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, kasih sayangilah orang ini. Ya Allah, terimalah tobatnya orang ini. Jadi kita semuanya insya Allah senantiasa mendapatkan doanya malaikat. Hanya sampai Sayyidina Umar ini salah satu sahabat yang sering dibuka kasafnya oleh
Allah SWT, dibuka tabir gaibnya oleh Allah, sehingga sering melihat sesuatu kegaiban, sesuatu yang gaib. Ya. Makanya setan kan gak wani sama Sayyidina Umar ini. Sampai pernah Rasulullah melihat itu waktu ya Rasulullah, kalau Rasulullah sudah biasa ya terbuka kasafnya ini. Waktu itu melihat ada setan berlari tunggang langgang, kepontal-pontal, kejelungup-jelungup setan. Gimana opo kok merogoh-goh setan itu belayu kan. Ya, ternyata dari area yang berlawanan datanglah Sayyidina Umar. Rasulullah mesem. Oh, lah iki ono arek iki opo. Mulane setan wedi. Padahal Sayyidina Umar belum tentu terbuka kasafnya, belum tentu waktu itu bisa melihat. Tapi setan wis grogi, pas enak-enake terus Sayyidina Umar terus moro ketok, waduh seloro kabeh wis digebuki Sayyidina Umar iki ya. Jadi mereka takut. Nah, ini pernah Sayyidina Umar itu melihat wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adz-dzunub mislu jibali Tihamah. Ya. Ada seorang lelaki yang keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa sebanyak Jabali Tihama, Gunung Tihama. Tidak tahu Gunung Tihama itu sak piro, saya sendiri belum tahu ya. Pokoknya wis gede lah dosane. Fala tufariku sebentar. Fa idza sami al-alim khofa. Kemudian ketika mendengarkan seorang alim memberikan nasihatnya, ilmunya, khofa, dia merasa takut, khawatir, wis moron duwe wedi ya. Diceritani bagaimana tentang akhirat, bagaimana tentang ya wis macam-macam, sampai dia merasa takut kepada Allah, sampai dia merasa takut berbuat maksiat ya. Wastarja'a an dunubih, dan dari situ dia terbebas dari dosa-dosanya. Wansarafa ila manzilihi wa ma'alaihi dzunub. Ketika dia pergi pulang, dia sudah tidak membawa dosa-dosanya lagi. Jadi dengan kita bermajelis semacam ini, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, makanya sampai disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sana. Majelis yang membicarakan tentang hukum-hukum Islam, tentang halal haram, tentang bagaimana kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan ajaran agama, maka itu nilainya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Makanya sebutkan waqala Ka'ab al-Ahbar ya, rahimahullah ta'ala, lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu alaihi. Seandainya pahala-pahala majelis taklim atau majelis orang-orang yang mencari ilmu semacam ini dinampakkan, didohirkan oleh Allah kepada manusia, maka manusia pasti akan berperang untuk mendapatkannya. Ya. Untuk mendapatkannya itu wani perang, wani gegeran. Ya. Saking nemeni oleh gede ini keuntungan orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang bermajelis ilmu. Ya, saya kira ini mudah difahami ya, mudah difahami. Ya. Kan sangat-sangat mudah difahami kan. Wong ketok ganjarane sawabnya majelis ilmu, orang itu wani gegeran untuk mendapatkannya. Kan sangat mudah difahami ya. Loh, wong nilainya lebih dari 60 tahun ibadah. Loh, di pasar perkara
duit 2.000 iso gegeran kok ya. Di pasar perkara duit 5.000 iso kate bacokan hari lu. Apa meneh perkara sing besar semacam ini. Makanya pasti ini dikatakan laqtatalu alai, pasti manusia akan berperang untuknya. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin suqahu. Sampai untuk mendapatkan itu orang yang punya istana akan mau meninggalkan istananya. Sing duwe pasar dia akan mau meninggalkan pasarnya. Sing duwe perusahaan dia mau meninggalkan perusahaannya untuk menggapai atau mencari ilmu atau mendapatkan majelis ilmu. Ya untung gak dituduhno ya. Kayak diketokno ya. Bada alinnas diketokno nang menungso iku. Rek diketokno. Alhamdulillah gak diketokno. Jadi orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang yakin saja yang mau datang. Ya bersyukur kita. Ya. Kalau misalnya diketokno gak cukup gitu. Terus sing godhok puhung. Ya apa kira-kira. Ini kan ya susah ya. Sing nata-nata ya susah. Ya wis alhamdulillah wis untung gak diketokno ya sakmene iki alhamdulillah. Hanya orang-orang yang yakin dan yang beriman saja. Ini termasuk orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yang yakin terhadap sesuatu yang tidak nampak. Ya. Wis gak usah katik sing gede-gede nilainya wis. Ayo coba wis diumumkan majelis Selasa malam Rebo ini ya. Sing teko langsung 1.000 ngono. Kontan. Ya insyaallah ya. Oh, ya antri-antri rebutan barang kate mlebu rene. Apalagi lek diapan-apani disik-disikan sing disik oleh. Ya insyaallah ya asar wis begini pisan. Loh iya kan kita tahu sendiri kan peristiwa sing pembagian zakat sing sampai gegeran niku ndi ku. Iya kan? Mau antri panas-panas padahal mek dikeki piro iku 50.000 apa piro. Waduh sampai dibelani koyo ngono. Itulah menungso. Di sing ketok iku sing rebutan.